Halo semuanya, balik lagi di Official Complete Cellular bersama saya Ijay. Dan kali ini kita bakal review sebuah handphone yang mungkin kalian udah tahu sih ya dari judulnya. Apalagi kalau bukan Vivo Y21A yang kemarin baru aja di unboxing. Buat kalian yang belum nonton video unboxingnya, kalian bisa cek di sini. Nah gimana, kalian udah cek belum video unboxingnya? Kira-kira worth it nggak sih buat beli HP Vivo Y21A ini? Oh iya, sebelum itu jangan lupa buat like, share, komen, dan juga subscribe channel ini biar kamu nggak ketinggalan seputar info dari kami. Dimulai dari segi desainnya, Vivo Y21A ini bisa dibilang hampir sama kayak Vivo Y21 regulernya. Tapi yang jelas Vivo Y21A ini pakai body polikarbonat yang dimana di finishing sama kaca. Kalian bisa dengar sendiri suaranya. Dari kaca. Ya, karena finishingnya pakai kaca, yang jelas HP Vivo ini bakal ninggalin sidik jari yang dimana mungkin buat kalian yang suka bersih-bersih bakal kurang nyaman gitu rasanya, karena HP ini bakal cepet kotor kalau tangan kalian keringetan. Terus buat Vivo ini bagian belakangnya jelas-jelas ada multi kamera dan juga lensanya ini udah pakai aspherical yang bakal dijelasin lebih lanjutnya nanti. Nah, terus di bagian kanannya ini ada tombol volume up dan juga volume down. Terus udah ada tombol fingerprintnya yang dimana udah include sama power on off. Terus bagian atasnya ini udah ada SIM tray yang jelas udah triple slot. Nah, di bagian bawahnya ini udah ada lubang buat speaker, udah ada lubang mic juga. Terus udah ada audio jack. Terus buat charge-nya sendiri yang jelas-jelas ini udah pakai Type C. Terus di bagian kirinya ini kosong. Ya, kosong. Terus bagian depannya ini udah pakai jenis desain water drop yang dimana kameranya di atas sini. Terus di bagian layarnya Vivo Y21A ini udah pakai layar IPS LCD HD+. Buat resolusinya sendiri ini udah 720 x 1600 pixel. Buat lebar layarnya sendiri ini udah 6,5 inch. Ya standar lah buat HP di entry level. Terus buat Vivo Y21A ini udah pakai Android 11 dan juga interface-nya sendiri udah pakai FunTouch 11.1. Ya semoga aja bisa sih buat di-upgrade ke FunTouch 12. Ya bisa dibilang rata-rata udah FunTouch 12 ya. Bang, buat performanya gimana bang? Buat performanya sendiri Vivo Y21A ini udah pakai chipset MediaTek Helio P22. Ya, P22 yang bisa dibilang ini ada penurunan dari seri regulernya. Buat regulernya sendiri ini udah pakai P35, sementara buat Vivo Y21A ini masih pakai P22 yang bisa dibilang ada penurunan 1 atau 2 tingkat gitu. Ya, bisa dibilang buat main Mobile Legends sendiri, HP Vivo Y21A ini udah bisa dibilang oke. Dapat di rata kanan, tapi sayangnya masih kadang ada frame dropnya dikit. Jadi buat main Mobile Legends mending pakai rekomendasinya aja di low setting biar lebih enak mainnya, biar lebih lancar. Buat main game PUBG yang bisa dibilang lumayan berat, ini cuma dapat di smooth balance. Kalau misalkan bisa di boost lagi, ini bisa di balance high, tapi sayangnya ya tahu sendiri resikonya, ada frame dropnya. Jadi kalau misalkan mau nyaman, pakai ya smooth balance aja. Oh iya, buat kemarin juga ada yang nanya, bang, buat main Apex Legends bisa enggak? Jawabannya bisa, tapi buat grafiknya sendiri Apex Legends ini cuma bisa di smooth balance. Kalau misalkan di boost ke balance high gitu, ya tahu sendiri sama kayak PUBG sebelumnya, bakal ada frame dropnya, jadi nggak nyaman. Ya buat harga segini udah oke lah buat performanya. Bang, buat baterainya gimana bang? Baterainya sendiri Vivo Y21 ini bisa dibilang oke lah. Dapat 5000 mAh di 18 watt charge-nya. Buat scrolling TikTok, ini juga udah oke banget. 1 jamnya ini cuma berkurang 4%. Buat main game Mobile Legends sendiri yang bisa dibilang ringan, buat 30 menitnya cuma berkurang 5% aja. Buat main game PUBG yang bisa dibilang agak berat ini cuma ngurang 5% aja di satu gamenya yang di kisaran 30-40 menit. Terus gimana kalau misalnya buat main Apex? Buat main Apex juga sama, cuma berkurang 5 menit di satu gamenya. Jadi bisa dibilang buat performanya ini udah oke. Buat durasi charge-nya sendiri dari 0% sampai 100% ini cuma butuh waktu 2 jaman. Ya, standar lah buat HP di entry level kayak gini. Oh ya, buat Vivo Y21A ini udah pakai multi kamera yang dimana lensanya sendiri udah pakai lensa aspherical. Buat lensa aspherical sendiri ini bisa dibilang buat ngurangin
distorsi warna, atau bisa dibilang buat ngurangin warna yang over gitu. Nah, buat kamera utamanya sendiri, Vivo Y21A ini kamera utamanya di 13 megapiksel, terus juga ada kamera makronya di 2 megapiksel. Buat kamera selfie-nya sendiri ini udah ada di 8 megapiksel. Buat hasilnya sendiri bisa kalian lihat ya. Buat dari warnanya sendiri udah bisa dibilang cukup menurut saya. Nggak over dan juga ya bisa dibilang oke lah buat di harga segini. Apalagi buat kamera selfie-nya, ini udah kece banget. Cocok lah buat kaum hawa kalau misalkan mau cekrek-cekrek. Buat hasilnya bisa kalian lihat sendiri ya, gimana menurut kalian. Buat hasil videonya sendiri, buat kamera depan dan juga belakangnya ini udah dapat di 1080 pixel 30 fps aja. Buat hasilnya bisa kalian lihat sendiri. Ya, dan ini adalah hasil perekaman dari HP Vivo Y21A. Kira-kira gimana menurut kalian dari kamera depannya? Ini aduh berantakan, maaf ya. Soalnya di sini panas banget. Tapi gimana menurut kalian? Tapi kalau misalkan HP Vivo ini dibuat video sinematik kamera belakangnya, kira-kira gimana ya? Bakalan menarik gak ya? Gimana kalau kita coba kayak gitu aja? Misalkan mungkin buat para kalian, buat kalian yang mau jadi konten kreator budget minim, mungkin bisa kali ya dicoba. Tapi kita coba dulu aja kali ya. Let's go. Kesimpulannya, buat HP Vivo Y21A ini bisa dibilang oke dari segi desain, platform, kamera, dan lain-lainnya udah bisa bilang buat HP di entry level udah cukup. Tapi sayangnya di sini buat HP Vivo Y21A ini ada penurunan chipset, yang dimana regulernya itu pakai chipset P35, sementara buat Vivo Y21A ini pakai P22. Agak sayang gitu. Tapi mungkin dari pihak Vivo sendiri ini mau neken harga. Kalau menurut saya pribadi, saya lebih suka di kameranya yang bisa dibilang dari segi warna itu udah oke banget. Udah cukup lah buat HP di entry level. Ya balik lagi gimana menurut kalian. Kalau menurut kalian ini oke ya oke, kalau enggak ya enggak. Balik lagi di kalian. So mungkin segitu aja review dari kami. Kalau kalian ada rekomendasi, jangan lupa buat komen di bawah. Tinggal nunggu kamu mending nih.